Halo semuanya, pernahkah kamu mendengar tentang perang dagang antara Amerika Serikat dan China? Ini bukan perang dengan senjata, tapi perang tarif dan kebijakan ekonomi yang berdampak pada kita semua, bahkan di Asia Tenggara. Di chapter ini, kita akan membahas apa sebenarnya perang dagang itu, bagaimana perang ini bermula, dan mengapa dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini saling serang dengan cara ini. Kita akan melihat poin-poin penting yang memicu konflik ini mulai dari isu defisit perdagangan hingga pencurian kekayaan intelektual. Pahami latar belakangnya karena ini kunci untuk mengerti bab-bab selanjutnya. Perang dagang US-China menciptakan riak yang menjalar ke seluruh dunia termasuk ke Asia Tenggara. Di chapter ini, kita akan membahas bagaimana gelombang guncangan ini sampai ke negara-negara ASEAN. Apakah ini berarti kabar buruk? Tidak melulu. Perusahaan-perusahaan multinasional mulai mencari alternatif lokasi produksi di luar China untuk menghindari tarif tinggi. Dan siapa yang diuntungkan? Negara-negara di Asia Tenggara. Kita akan melihat bagaimana negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan bahkan Indonesia mulai menarik investasi baru dan menjadi pusat manufaktur alternatif. Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tentu tak luput dari imbas perang dagang. Di chapter ini, kita akan menggali lebih dalam posisi Indonesia. Apakah perang dagang ini memberikan lebih banyak peluang atau ancaman bagi ekonomi kita? Kita akan melihat data terbaru, seperti peningkatan ekspor Cina ke ASEAN sebesar 13% pada Mei 2025, dengan lonjakan 21,43% khusus di Indonesia. Ini menunjukkan dinamika yang menarik. Di satu sisi, kita melihat peningkatan perdagangan dengan Cina, namun di sisi lain, apakah ini juga menunjukkan ketergantungan yang semakin tinggi? Data menunjukkan bahwa impor Indonesia dari Cina terus naik sejak awal 2025. Ini adalah topik penting yang akan kita bedah di chapter ini. Mengapa ketergantungan Indonesia pada Cina masih tinggi? Apakah ini mengkhawatirkan? Kita akan membahas berbagai faktor yang berkontribusi pada fenomena ini, mulai dari efisiensi biaya produksi Cina hingga kebutuhan akan bahan baku dan barang modal untuk industri domestik kita. Kita juga akan mengeksplorasi potensi risiko dan keuntungan dari ketergantungan ini dalam jangka panjang. Lalu, apa yang harus dilakukan Indonesia di tengah pusaran perang dagang ini? Di chapter ini, kita akan membahas berbagai strategi yang bisa diterapkan Indonesia untuk bertahan dan bahkan berkembang. Ini termasuk diversifikasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk lokal, pengembangan industri hilir, serta menarik investasi berkualitas dari negara lain di luar China. Kita akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah dan inisiatif swasta bisa berperan penting dalam menghadapi tantangan ini dan mengubahnya menjadi peluang. Perang dagang US-China mungkin akan terus berlanjut atau menemukan bentuk baru di masa depan. Di chapter terakhir ini, kita akan mencoba memproyeksikan masa depan Asia Tenggara pasca perang dagang. Apakah kawasan ini akan menjadi pemenang atau justru korban dari konflik ini? Kita akan melihat bagaimana negara-negara ASEAN bisa bekerja sama untuk memperkuat posisi tawar mereka, membangun rantai pasok regional yang lebih tangguh, dan mengurangi ketergantungan pada satu atau dua kekuatan ekonomi besar. Dengan langkah-langkah yang tepat, Asia Tenggara berpotensi muncul sebagai kawasan yang lebih kuat dan resilient.